Selamat siang kita semua. Oke. Apa kabarnya hari ini? Baik, sehat. Sudah ada kuliah lain hari ini tadi. Dengan siapa? Belum ada hari ini ya. Jadi pertama saya. Oke. Kita masuk kuliah dengan saya hari ini. Kita masuk mata kuliah saya apa? Mekanisasi pertanian ya. Kita buka dulu Q-learning ya. Buka Q-learning. Saya sudah buatkan di situ materi untuk pertemuan hari ini dan juga absensinya. Silakan diisi dulu absensinya. Rico, Fauzan, Marcel, Daniel, Roy, silakan diisi absensinya terlebih dahulu agar bisa saya validasi. Sudah isi absen? Fauzan? Sudah? Oke. Baik. Kita masuk ke materinya langsung ya. Pembukaan dan penyiapan lahan pertanian. Program Studi Agroteknologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Polisi, tahun 2023. Jadi ini adalah pertemuan ketiga kita dari mata kuliah Mekanisasi Pertanian. Setelah pertemuan pertama kan kita membahas tentang mata kuliah dan RPS, rencana pembelajaran untuk semester. Dan pertemuan kedua kita membahas keragaman mekanisasi pertanian. Jadi masuklah kita ke topik yang ketiga, yaitu sebelum kita memulai kegiatan pertanian untuk komoditi apapun itu, kita harus mempersiapkan terlebih dahulu lahan. Dan kali ini biasanya kalau kita melihat untuk kebun-kebun dalam skala luas, kita harus biasanya membuka hutan gitu ya, hutan itu dibuka untuk dijadikan lahan pertanian. Apa-apa saja yang harus kita persiapkan, apa-apa saja yang harus kita rancangkan terlebih dahulu. Kita akan belajar di sini. Karena ini adalah mata kuliah mekanisasi pertanian, nanti kebanyakan kita akan belajar tentang alat dan mesin pertanian. Kalau disingkat itu alsintan, alat dan mesin pertanian yang digunakan adalah pembukaan dan penyiapan lahan pertanian. Jadi kita melihat bahwa pembukaan lahan itu adalah suatu langkah awal sebelum pengolahan tanah untuk penanaman komoditi pertanian. Di mana lahan pertanian itu adalah suatu lahan khusus yang dipersiapkan untuk pembudidayaan tanaman. Kalau belajar tentang tanaman dan tumbuhan pastinya berbeda ya. Ada beda tanaman dan ada beda tumbuhan. Tumbuhan itu bisa makhluk hidup yang tumbuh di satu tempat tapi tidak dibudidayakan. Kalau tanaman itu memang kita sengaja untuk menempatkannya dalam suatu lahan, satu lokasi untuk kita budidayakan. Itu namanya tanam. Jadi kita membuka lahan untuk bercocok tanam, itulah istilahnya. Ya, agricultural. Ya. Berkultur itu kan berarti budaya, tradisi, bercocok tanam. Nah, pembukaan lahan. Kita lihat di sini ada pembukaan lahan secara manual. Kalau kita belajar mekanisasi pertanian itu kan bisa dari manual dalam artian dilakukan oleh manusia. Hal-halnya itu masih sederhana. Bisa berupa kapak, bisa berupa parang, nah, apalagi cangkul. Nah itu nanti alat-alatnya akan kita lihat. Ada dia berupa alat mekanis, sinso, traktor, nah gitu. Pembukaan lahan, hutan yang kita mau jadikan lahan pertanaman itu bisa secara mekanis dan juga secara kimia. Kimia itu apa? Penyemprotan, bisa dengan pembakaran, nah itu. Pembukaan lahan secara manual, mekanis dan juga kimia. Dalam kesemuanya ini masih tetap membutuhkan sampai sekarang ya masih tetap membutuhkan tenaga manusia. Itu kedepannya nanti kita akan beranjak mekanisasi pertanian itu akan berevolusi kembali menggunakan tenaga namanya komputer dan juga robot. Ya, kita lanjut sekarang. Nah, namanya manusia itu perlu pertimbangan untuk menentukan cara pembukaan lahan. Ya, yang pertama yang dilihat adalah keadaan lapangannya. Lapangannya ini bagaimana kondisi tanahnya? Tanah yang dia berlumpur, tanah yang dia misalnya rawa,
atau berpasir, itu pasti beda alat-alatnya, mesin-mesinnya yang digunakan dalam pembukaan lahan tersebut. Baru ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan tenaga kerjanya. Berapa banyak orang yang dibutuhkan? Apakah 100 orang untuk memarang pohon bisa digantikan dengan misalnya 1 traktor? Ketersediaan tenaga kerja, baru dana. Nah, ini perlu dipertimbangkan. Alat dan mesin, baru jadwal dan waktu penanaman yang ditargetkan. Misalnya ketika sedang musim kemarau, pasti kita tidak cocok untuk menggunakan metode kimia seperti yang saya sampaikan sebelumnya itu dengan metode pembakaran, karena kita kurang bisa mengontrol untuk pembukaan lahannya. Jadi waktu itu pun perlu dipertimbangkan. Kapan kita mau membuka dengan metode apa alatnya, berapa dana kita, siapa orang-orangnya. Tenaga kerja itu kan ada yang tenaga kerja teknis, ya kan, ada tenaga kerja mandor, dan ada juga tenaga kerja misalnya manajer, supervisor yang hanya mengarahkan gitu. Nah, itu kita harus hitung gitu. Itu harus dipertimbangkan dalam persiapan dan pembukaan lahan pertanian. Kita masuk yang pertama. Ini tadi dengan pembakaran, apa kelebihan dan kekurangannya? Yang pertama kita lihat di sini adalah tidak ramah lingkungan. Gampang ya dengan membakar ya, tinggal siram saja bahan bakarnya, panting apinya, langsung terbakar gitu. Tapi dia tidak ramah lingkungan, dia menghasilkan polusi. Baru bilangnya bahan organik tanah, baru meningkatkan laju erosi, mengurangi infiltrasi, rusaknya dan mikrofauna dan mikroflora tanah, merusak kondisi fisik dan kimia tanah. Kalau kita belajar tentang dasar ilmu tanah, kita kan harus belajar tentang fisik dan kimia tanah tersebut. Cocok nggak untuk ditanam? Kalau tanah tandus kan dengan selalu dibakar, tidak dilakukan lagi dia peremajaan. Nah, ini baru selanjutnya bilangnya fungsi penyerapan karbon, menimbulkan polusi udara. Inilah dia kekurangannya dengan metode pembakaran. Tetapi ada kelebihan kita lihat di sini. Persentase area yang dimanfaatkan lebih besar, lebih gampang dan lebih cepat, lebih besar bisa kita buka lahan tersebut. Ya, baru yang kedua, sebagian besar vegetasi habis terbakar sehingga tidak diperlukan lagi area untuk tempat sisa vegetasi. Sesuatu yang dibakar itu kan dia kalau lama kelamaan pasti akan jadi abu ya. Ya kan, kalau masih manual atau mekanis kita harus merumpuk lagi. Nanti kita akan belajar itu. Tidak tahu teman-teman masih ada. Kita kemana kan ini? Tapi kalau dibakar habis, udah bisa kita langsung manfaatkan. Kita maksudnya itu keuntungannya. Baru yang ketiga, keuntungannya praktis dan murah digunakan untuk pembukaan lahan yang kecil di daerah tropis. Karena kita Indonesia, makanya sering sekali orang itu suka dengan metode ini, pembakaran. Tanpa pembakaran, ya. Kekurangannya, lihat yang merah, coba dibaca Paujan. Sangat tergantung dengan alat berat atau mekanis. Kedua, Cocok untuk area yang luas dan investasinya sangat mahal. Ketiga, produktivitas sangat ditentukan oleh ketepatan alat berat yang digunakan dan keterampilan operator dalam mengoperasikan alat berat. Yang keempat, dibutuhkan tenaga operator yang mampu dan terampil. Terakhir, bila operator yang kurang terampil akan menyebabkan terjadinya erosi permukaan tanah sehingga lapisan topsoil bisa terkelupas. Ya. Topsoil, pembukaan lahan. Lahan itu, tanah itu kan tidak bisa ada lapisan-lapisannya kalau belajar dasar ilmu tanah. Yang dibutuhkan tanaman itu sebenarnya apa? Tidak langsung ke bawah. Topsoil itu jarang hilang. Disitulah dia cepat untuk menyerap tanaman. Nah, ini tanpa pembakaran ini kita langsung merusak tanah itu dari bawah, kandas. Lapisan topsoilnya tidak ada lagi. Padahal itu kurang cocok bagi tanaman. Ini kekurangannya. Pembukaan lahan tanpa pembakaran dengan menggunakan alat-alat berat. Nah, ini tadi kita belajar tentang pertimbangannya ya. Baru apa keuntungannya? Coba baca Marcelinus. Tidak tergantung pada kondisi cuaca kecuali bila tanah terlalu basah atau menghambat mobilitas sangat berat. Kedua, ramah lingkungan dibandingkan dengan teknik pembukuan lahan dengan pembakaran.
3. Melindungi humus dan bursa. Oke, mempertahankan kelembaban tanah, meningkatkan kandungan bahan organik, kelestarian lingkungan, dan juga mengurangi biaya perawatan setelah penanaman. Nah ini dia. Ini pembukaan lahan tanpa pembakaran. Ini kelebihan dan kekurangannya. Nah, ini ada beberapa gambar, foto yang saya ambil. Kira-kira mana yang tidak familiar dengan kalian? Ada blade bulldozer, ada chainsaw, ada shearing blade, ada bajak akar, eskavator, ada cutaway disc harrow, leaf picker, baru traktor. Sebenarnya ini semua adalah implemen-implemen yang dipasangkan dari chainsaw ya. Ini implemen yang dipasangkan pada traktor. Ini alat dan mesin yang sering digunakan dalam pembukaan dan penyiapan lahan untuk pertanian. Ya, ini alat dan mesin. Selanjutnya, produktivitas penebangan secara manual menggunakan mesin gergaji chainsaw itu sangat rendah karena manusia ya, tenaga manusia. Ini dibilang 0,1 per hektar per hari orang kerja, sehingga untuk membuka area seluas 1000 hektar diperlukan 4000 orang. Coba. Misalnya si Riko nanti ke depan akan membuka sawit 1000 hektar, dia butuh mengumpulkan 4000 orang dari mana? Dari desa mana? Makanya itu perlu dipertimbangkan apa alat yang aku gunakan, berapa ketersediaan dan aku, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuka lahan pertanian tersebut. Nah, sedang produktivitas pembukaan lahan secara mekanis menggunakan bulldozer ini bisa 3-6 hektar orang per hari orang kerja. Jadi satu operator yang handal, yang mampu menggunakan alat dan mesin itu bisa membuka 3-6 hektar per hari dengan menggunakan alat-alat yang tadi. Tapi dia harus sudah terampil. Nah ini perlu dipertimbangkan dalam pembukaan lahan pertanian. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah kalau kita tadi kan dibilang kondisi lapangannya bagaimana, jenis-jenis pohonnya bagaimana, besar pohonnya seperti apa, banyak rumputnya seperti apa. Kita lihat di sini faktor-faktor yang mempengaruhi kita untuk membuka lahan tadi adalah kerapatan pohonan ataupun tanaman. Itu meliputi jumlah pohon, ukuran pohon, kekerasan pohon, keadaan akar dan rumput-rumput yang ada. Baru penggunaan lahan misalnya untuk perkebunan, pertanian atau pembuatan jalan, pembuatan dan jadi kan ketika kita membuka lahan itu kan tidak semua lempar untuk tanaman. Kita perlu juga memikirkan untuk jalan setapak, perlu juga memikirkan untuk jalan kendaraan roda 4, roda 2. Nah itu dia. Kita harus memperlihatkan sudah mendesain begini gambar lahanku, bagaimana nanti aku akan masuk, panennya bagaimana, pemupukannya bagaimana, dari mana jalan. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi. Ya. Ini produktivitas ataupun kapasitas pembukaan lahan biasanya dinyatakan dalam hektar per jam. Ini rumusnya adalah kapasitas pembukaan lahan itu sama dengan lebar pemotongan dikali dengan kecepatan dikali dengan koefisien kerja itu 0,825 dibagi dengan 10. Ini kita untuk menghitung kapasitas. Jadi lebar pemotongan ini tergantung dari alat-alat yang kita gunakan. Makanya setiap traktor itu, setiap mesin itu sudah ada spesifikasinya. Karena kan diproduksi oleh satu pabrik. Nah ini lebar pemotongannya berapa? Itu sudah ada spesifikasi. Jadi kita harus cari tahu nanti LPI. Lalu kita menggunakan seberapa cepat dia. Tergantung tadi kita kembali ke atas. Pohon-pohonnya ini mau ditebang, mau dibersihkan. Kita lanjut. Dalam operasi pembukaan lahan terdapat 7 metode yang bisa kita gunakan. Nanti kita melihat gambarnya ya. Ada metode siput luar, outcrop, metode siput dalam, pegas kulir, zigzag, pembakaran, kontur dan juga penumpukan. Kalau metode siput ular dikatakan begitu dari tengah ke arah luar menyusul garis siput. Tahu siput kan? Tahu nggak siput? Ini garisnya. Dari tengah keluar. Jadi kita masuk dulu ke tengah lahan, dari situlah kita bekerja, menebang, begitu. Itu metodenya. Baru metode siput dalam dari luar ke arah tengah menuju garis siput. Berarti kita dari luar dulu. Dari luar masuk ke dalam sampai nanti ujungnya adalah di tengah. Metode pegas
sesuai garis yang serupa dengan garis pegas kulir. Zigzag itu dari kiri ke arah kanan dan sebaliknya menurut garis lurus. Ini terbaik untuk tanah datar. Jadi nanti ini juga kita harus pelajari tanah apa tanah kita, kemiringan berapa. Yang seperti saya sampaikan di awal tadi, apa jenis tanahnya. Nah, ini kita masuk ke tahapan pekerjaan pembukaan dan penyiapan lahan. Yang pertama itu tahapan persiapan, yang kedua tahapan pelaksanaan. Coba Riko dibaca yang tahapan persiapan. Penyiapan satu, penyiapan peta, peralatan mesin dan tenaga kerja. Dua, penentuan jenis tanaman yang akan ditanam. Apakah jenis ini pada umur muda membutuhkan naungan atau tidak. Hal ini dilakukan untuk menentukan cara metode pembukaan lahan. 3, penataan blok tanaman, batas peta, serta sekat bakar. 4, penataan areal yang akan ditanami dan areal yang ditunjukkan untuk areal lindung. 5, pembukaan jaringan jalan untuk daya dukung pembukaan lahan. Oke. Jadi ya, ada persiapan-persiapan yang harus kita lakukan. Yang pertama peta, mesin, jenis tanamannya apa, blok-bloknya seperti apa, arealnya, dan juga jaringan jalan. Untuk tahapan pelaksanaannya itu yang pertama biasanya membabat. Membabat berarti untuk rumput-rumput yang kecil, baru menembakkan pohon, merencek, menumpuknya kembali, membersihkan areal, persiapan lahan, pembuatan parit drainase, dan pembuatan konservasi sarana dan prasarana. Jadi kita harus juga mempersiapkan ini semuanya. Ya. Ini ada keterangan-keterangannya dari masing-masing bagian tadi dalam pelaksanaannya. Membabat itu nanti kalian bisa baca ya Pak Ujan ya di materinya. Kalian baca nanti untuk diameter pohon yang ukuran 10 sampai 15 cm, 16 sampai 30 sampai dia 150. Bagaimana kita melaksanakan pemotongannya? Gitu. Sampai nanti kita ke terakhir adalah membuat prasarana konservasi tanah. Ya. Jadi masing-masing poin-poin ini, masing-masing poin-poin pelaksanaan dari A sampai H punya teknis, punya metode, punya spesifikasi mana yang harus kita lakukan dulu, mana yang harus kita bersihkan. Nah, gitu. Membabat mungkin untuk pohon-pohon besar kita babat, sementara kita ada jalan untuk menuju ke pohon tersebut, begitu ya, jika sederhana. Oke, sampai di sini kuliah kita. Terima kasih. Kita masuk ke sesi diskusi. Mungkin ada pertanyaan atau diskusi dari kita yang ingin ditanyakan, boleh. Ada yang mau bertanya? Siapa? Koljan? Oke, silakan. Apa yang ditanyakan Koljan? Apa perbedaan pembukaan dan penyiapan lahan pertanian? Pembukaan dan penyiapan lahan pertanian. Pembukaan itu kita mempersiapkan lahan tersebut menggunakan misalnya tadi saya bilang ada suatu lahan namanya, ada suatu areal hutan yang itu dia tumbuh pohon-pohon yang tidak kita inginkan. Dalam artian kita kan tadi mau membuka lahan untuk suatu tanaman. Pembukaan itu artinya kita membersihkan dulu pohon-pohon tersebut, baik dia perambatan, pemotongan pohon-pohon, baru kita tumpuk. Tadi kan ada saya bilang, penumpukan, recekan. Nah, itu adalah pembukaan. Jadi ketika itu semua sudah bersih, masih ada yang sisa-sisa itu kita bersihkan lagi, kita olah lagi dengan traktor biasanya. Yang tadi saya tunjukkan implementnya. Saya tunjukkan implement di sini. Nah, ini. Nah, ada pembajakan biasanya. Pembajakan itu berarti kita penyiapan lahannya. Biasanya menggunakan apa? Piker, bagian eskavator, dengan traktor, bajak singkal, bajak garuk. Nah, itu namanya penyiapan lahan. Nah, misalnya juga untuk tahapan lebih lanjutnya lagi, kita perlu pemumpukan dasar.
Berarti itu sudah penyiapan lahan pertanian. Pembukaan itu berarti kita membersihkan seluruh yang tidak ingin kita inginkan dalam suatu lahan tersebut untuk kita siapkan menjadi areal bercocok tanam. Gitu ya, Roger ya. Jadi nanti pun pasti alat-alat yang digunakan, mesin-mesin yang digunakan dalam pembukaan lahan dan penyiapan lahan pasti berbeda. Misalnya kalau sudah dibuka lahan tersebut, kita mau mempersiapkan berarti lebih banyak nanti kepada menggunakan traktor. Bisa traktor roda 2 ataupun traktor roda 4. Traktor roda 2 ini kan inilah implementasinya. Nanti kita akan belajar lebih lanjut lagi di traktor. Ada namanya bojak singkal, bojak baru, gelebek. Nah itu kan kita memotong dulu lahan. Tadi kan seperti areal tadi. Kita masuk, kita memotong, baru kita balik lagi tanahnya, itu adalah persiapan lahan. Begitu. Bisa? Bisa belajar ya? Selanjutnya ada lagi yang mau ditanyakan? Coba saya. Riko, Apa yang harus dipersiapkan pada lahan sebelum melakukan teknik pengolahan tanah? apa yang harus dipersiapkan? Pada lahan sebelum melakukan teknik pengolahan tanah. Apa yang harus dipersiapkan pada lahan sebelum melakukan teknik pengolahan tanah? Ya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Ada yang bisa jawab? Roy? Marcel? Kira-kira kita diskusi aja. Kira-kira apa kalau kita mau sebelum mengolah tanah itu apa yang perlu kita persiapkan? Pertama itu mungkin dana sih. Dana. Dana ya. Oke. Selanjutnya Kedua, mengumpulkan terlebih dahulu dana tersebut. itu kan tadi sebelum itu masukkan sebelum menggemburkan berarti kan masuk pertanyaannya. Sebelum menggemburkan diapain gitu? Apa yang perlu disebut? Dana, alat-alatnya pasti kan. Apalagi tenaga kerjanya kan tadi sudah saya bilang. Sampaikan di faktor-faktor. Faktor-faktor pertimbangan. Nah, ini. Keadaan lapangannya kita harus petakan. Tidak dia ada di sini. Keadaan lapangannya kita harus petakan. Ini jenis tanahnya tanah apa, cocoknya seperti apa. Dan kita sudah jadi belajar tentang mekanisasi pertanian itu tidak boleh belajar sendiri, harus holistik pertanian itu. Dari pembukaan lahan nanti sampai pemasaran hasil pertanian harus holistik kan berpikirnya. Jadi ketika kita mau nanam jeruk di dataran rendah, kira-kira tumbuh nggak? Kan lahan untuk tanam jeruk itu seperti apa yang cocok? Pegunungan, itu berarti demografinya ya. Pegunungan atau dataran tinggi? Pegunungan itu dataran tinggi biasanya dengan suhu yang berbeda dengan dataran rendah. Tapi kembali lagi ke pertanyaan Riko tadi, yang perlu kita persiapkan adalah tenaga kerjanya kita, dananya kita, alat dan mesin dan jadwal kita. Kan kalian nanti akan dipersiapkan menjadi calon manajer dalam suatu perusahaan. Kalian tidak menjadi pelaku, tidak menjadi buruh, gitu. Tapi kalian mengatur. Kalian harus memikirkan. Seorang sarjana banyak memikirkan apa yang akan dilakukan oleh bawahan saya. Oke, pertanyaan bagus tadi. Dana, itu tadi dari Roy. Yang kedua dari mesin, ya kan? Jadwalnya kapan? Kalau kita mau nanam itu cocoknya di musim penghujan atau kemarau? Saya diskusi. Kita mau nanam nih. Untuk tanaman misalnya tanaman apa? Apa mau kita tanam? Fauzan, mau nanam apa? Sawit, perkebunan sawit gitu ya. Kita diskusi. Biasanya kalau mau nanam sawit itu kan pasti sudah ada nanti di pre-nursery ya. Teknologi budidaya tanaman kelapa sawit dan karet itu kan tidak bisa langsung dari biji ya kan. Kita sudah pembibitan terlebih dahulu kan. Cocoknya di pada suasana ataupun pada cuaca seperti apa penanamannya? Ayo, yang tinggal di daerah sawit. Riko, pernah nggak memperhatikan? Atau kapan aja tanam aja lah begitu? Apakah seperti itu calon manajer yang bagus yang terakhir? Kapan aja mau ditanam, tanam lah.
musim antara sebelum penghujan dan setelah kemarau kalau mau menanamnya. Nah, itu. Jadi harus dipertimbangkan lagi kapan jadwal untuk penanamannya. Karena kan biasanya kalau dalam perkebunan memang harus dikejar target ya. Harus selesai semua yang ditanam dalam waktu sekian bulan. Tapi kan kita tidak mengimplementasikan dong ilmu kita dalam pekerjaan di lapangan. Jadi ini perlu dipertimbangkan. Kalau di perusahaan mungkin on target, tapi ketika kita punya lahan pribadi sendiri, yang baik itu seperti apa kita lakukan ketika sudah mendapatkan ilmu dari situ. Jadi ya, ada berapa tadi? Lapangan, tenaga kerja, dana, alat, mesin, jadwal waktu penanaman yang target. Bisa ya Niko ya? Itu mungkin yang perlu dipersiapkan. Ada lagi pertanyaan lain terkait persiapan dan pembukaan lahan pertanian? Sebelum minggu depan kita akan masuk ke dalam materi pertanian atau roda dua. Nah ini nanti kita akan masuk setelah dibuka lahan tersebut, kita akan masuk ke minggu depan traktor untuk pengolahan tanah pertanian. Jadi ini pertemuan ini akan berlanjut terus ini sampai nanti kita alat-alat yang digunakan dalam panen, pasca panen terakhir nanti itu pertemuan 14-15. Sekarang kita masih pertemuan 3, itu persiapan dan pembukaan lahan. Di pertemuan depan nanti kita akan belajar tentang traktor pertanian, khususnya traktor roda 2. Dan di pertemuan 5 kita akan belajar tentang traktor roda 4. Nah, ini emblemanya yang saya bilang apa ya? Emblema yang belakangnya ini apa? Yang dipakai untuk apa tujuannya? Oke. Ada lagi kira-kira diskusi? Nanti materi ini sudah saya kirimkan ke Q-Learning, bisa di-download, bisa dibaca karena ini dalam bentuk PDF. Untuk pertemuan kali ini mungkin belum ada tugas. Di pertemuan keempat nanti kita baru akan ada tugas. Tapi untuk memperdalam wawasan dan ilmu pengetahuan silakan dibaca-baca lagi. Dan mempersiapkan dirinya juga untuk ujian tengah semester. Pasti ada materi, pasti ada soal dari materi tersebut setiap pertemuan. Oke. Sudah? Ada lagi pertanyaan, Roy? Semuanya sudah cukup kira-kira? Cukup. Ya. Oke, terima kasih buat atensinya, buat kehadiran mahasiswa semua hari ini dan juga untuk diskusinya. Kita akan lanjut pertemuan minggu depan di hari Jumat pada jam yang sama. Jangan lupa hadir. Dan juga kita akan ada pengerjaan tugas di minggu depan. Baik, demikian perkuliahan hari ini. Selamat siang.